Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustadz Mahfud di pelajaran Bahasa Arab. Cinta berbahasa Arab. Baiklah, kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang kata sifat. Kita akan belajar tentang kata sifat. Baik, sebelum itu kita membaca basmalah terlebih dahulu. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita buka buku Cinta Berbahasa Arab di halaman 61. Ya, halaman 61. Silakan dibuka. Di halaman 61 ini ada tulisan bahasa Arab Qawaidul Lughah. Apa itu Qawaidul Lughah? Artinya Qawaidul Lughah adalah ketentuan bahasa atau rumus bahasa. Baik. Di sini Ustaz ambil contoh. Ada kalimat bahasa Arab yang tersusun dari beberapa isim atau kata. Nah, isim atau kata di sini yang pertama adalah kata tunjuk hadza. Kata tunjuk hadza artinya adalah ini. Kemudian dilanjutkan dengan kata benda atau kata yang berjenis isim mudzakkar. Ada kata atau kosakata bahrun yang artinya pantai. Kemudian selanjutnya ada kata sifat wasi'un. Wasi'un artinya adalah luas. Jadi kalau kita baca ini laut luas. Nah, itulah salah satu contoh dari kalimat sederhana bahasa Arab. Baik, sebelumnya Ustaz akan menjelaskan apa itu kata sifat dan apa saja kata sifat yang ada di kalimat sederhana ini. Nah, yang pertama penjelasannya adalah wasi'un, tawilun, shaghirun, kabirun. Itu adalah kata sifat. Nah, nanti kata sifat ini Ustaz akan jelaskan beberapa arti semua. Nah, nanti ada penjelasannya. Kemudian jadi yang terakhir ini wasi'un, tawilun, shaghirun, kabirun. Nah, itu adalah kata sifat. Nah, selanjutnya yang kedua, kata sifat selalu mengikuti isim atau kata yang disifati dalam jinsiyah. Apa artinya jinsiyah? Jenis. Jinsiyah artinya jenis. Jadi kata sifat selalu mengikuti isim yang disifati. Nah, jadi kata sifat ini akan mengikuti kata isim atau kata benda yang sebelumnya. Jadi sebelum kata sifat ini, nah ini isim mudzakkar atau isim muannas. Nah, kata jenis laki-laki atau kata jenis perempuan. Nah, jika kata jenis benda atau kata kosakata ini adalah isim mudzakkar, maka kata sifatnya juga harus mudzakkar. Salah satu contohnya adalah ini, bahrun wasi'un. Kemudian syari'un tawilun. Nah, ketika ini mudzakkar, maka kata sifat juga harus mengikuti mudzakkar. Salah satu ciri-ciri dari mudzakkar adalah isim atau kata bendanya
itu tidak berimbuhan tak marbutoh di belakangnya. Nah, sehingga setelahnya kata sifat ini juga tidak ada imbuhan tak marbutoh. Nah, selanjutnya silakan kita lihat di sampingnya. Nah, berbeda dengan susunan kalimat sederhana yang di samping ini. Nah, kemudian selanjutnya ketika isim atau kata benda ini adalah isim muannas, maka kata sifat juga harus mengikuti muannas. Ada tun. Nah, ada tak marbutoh, tun. Kemudian kata sifatnya juga diimbuhi dengan tak marbutoh, tun. Otomatis juga kata tunjuknya bukan hada tapi hadhihi. Jadi mengikuti. Kalau yang ditanya adalah mazro'atun ini artinya sawah. Sawah itu kata benda muannas, maka kata tunjuknya juga adalah muannas. Sedangkan kata sifatnya juga adalah muannas. Jadi semuanya adalah kata benda atau isim yang menunjukkan muannas. Baik, itu penjelasan dari Ustadz. Selanjutnya, yang ketiga, jika isim berupa mudzakkar, maka kata sifatnya juga mudzakkar. Nah, jika isimnya muannas, maka kata sifatnya juga harus muannas dengan menambahkan huruf ta marbutoh. Nah, sesuai dengan apa yang Ustadz jelaskan tadi. Jadi, ketika muannas ciri-cirinya adalah tak marbutoh, maka kata sifatnya juga harus muannas tak marbutoh juga. Jadi bukan tilka madrasatun kabirun. Nah, itu salah atau kurang tepat. Maka harus diubah, kabirun yang tadi diubah menjadi kabirotun. Nah, kemudian semisal ada, saya tulis di sini ya. Contohnya, zalika kita ambil misalkan yang di sini saja, sayyaratun shaghirun. Nah, bukan shaghirun tapi kabirun. Nah, zalika sayyaratun kabirun. Nah, ini benar apa salah? Ya, ini susunan kalimat sederhana yang salah. Kalau kata benda atau isimnya adalah isim muannas sayyaratun, maka kata tunjuknya juga harus muannas. Apa? Ya, diubah menjadi tilka sayyaratun, kemudian kata sifatnya benar apa salah? Ya, salah. Harusnya diubah menjadi kabirotun. Ya, awalnya kabirun menjadi kabirotun. Tilka sayyaratun kabirotun. Maka artinya adalah itu mobil yang besar. Nah, itu salah satu contoh dari Ustadz. Nah, alhamdulillah penjelasannya insyaallah sudah tuntas. Nah, jadi Ustadz ulangi,
Yang kedua, kata sifat selalu mengikuti isim yang disifati dalam jinsiyah, artinya jenisnya. Jadi kalau jenisnya adalah isim muannas, maka kata sifatnya juga harus berisim muannas. Jadi kalau ada tak marbutoh, maka harus tak marbutoh. Jangan lupa kata tunjuknya juga harus berisim muannas. Nah, kalau misalkan hadza sayyaratun kabiratun, itu benar apa salah? Salah. Nah, jadi hadhihi sayyaratun kabiratun. Baik, semoga tulisan Ustaz bisa dipahami ya oleh kalian. Ya, oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah silakan kalian hafalkan tulisan bahasa Arabnya dan artinya. Baca dan hafalkan kata-kata sifat berikut. Kabirun, artinya besar. Lawan sifatnya adalah shaghirun, kecil. Nah, kemudian selanjutnya wasi'un, artinya luas. Lawan sifatnya adalah dhayyaqun, artinya sempit. Sampai terakhir jadidun, artinya baru. Lawan sifatnya adalah qadimun, artinya lama. Baiklah, itu penjelasan dari Ustadz. Nah, sekali lagi, ketika isim atau kata bendanya adalah muannas, maka harus ditambahi dengan tak marbutoh. Jadi awalnya kabirun dijadikan kabirotun. Wasi'un kalau diubah menjadi muannas wasi'atun. Tawilun kalau diubah menjadi isim muannas tawilatun, dan seterusnya. Baik, setelah ini Ustaz akan memberikan tugas, dan tugasnya akan dikirim di grup ya. Oke, insyaallah tugasnya adalah berbentuk soal, hanya sedikit saja, insyaallah hanya 5 soal saja. Baiklah, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.